Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, genep tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah YouTubiah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini bermuajahah memakmurkan rumah Allah. Semoga Allah makmurkan dunia dan akhirat kita semua. Siapapun yang ngumpul di majelis ini, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya soleh dan solehah, diberikan rezeki yang halal, luas dan barakah, istiqamah dalam ibadah, dan akhir hayatnya husnul khatimah. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 34. Satu ayat tetapi bahasanya panjang. Nanti saya ringkas. Nah, waktu kita 30 menit buat penyampaian. Nanti setelah itu syuruk tiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar, ia enggan, ia takabur, sombong, merasa besar. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Hadhihi karamatun adimatun minallahi ta'ala li Adam. Ini merupakan penghormatan, karamah, kemuliaan yang sangat agung, yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada Nabi Adam. Dan ini juga dapat dilimpahkan juga kepada keturunannya. Kemuliaan Nabi Adam itu juga menjadi kemuliaan anak cucu turunan, dan kita semuanya anak cucu keturunan Nabi Adam. Maka disebut ya bena Adam, wahai anak-anak Adam. Jadi setara gen kita ini sama, diciptakan dari tanah. Nanti akan disebutkan, nanti dijelaskan. Allah memberitahukan bahwa dia dulu memerintahkan para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Bukan sujud ibadah, tapi sujud hormat. Hormati itu Adam. Ini sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Musa alaihissalam berkata, Rabbi arini Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Rabb, perlihatkan kepada aku Adam yang dia telah mengeluarkan diri kami dan dirinya dari surga. Dulu kan Adam itu diciptakan dalam surga, di surga, karena melanggar makan buah kuldi. Tapi kita harus ingat, walam najid lahu azma. Adam itu melanggar tidak sengaja, tidak ada azam, tidak ada keinginan untuk melanggar. Tapi berkahnya itu justru terlahir anak cucu turunannya di muka bumi ini. Tapi Musa penasaran, minta ditunjukkan itu Adam yang dia dikeluarkan dari surga, dan kami juga dikeluarkan dari surga gara-gara ya perbuatannya. Falamma istama'a bihi, ketika berkumpul dengannya, ketemu, jumpa dengan Nabi Adam, anta Adam, kata Musa, engkau kan Adam, alladzi khalaqahu Allah biyadihi, yang Allah ciptakan dengan tangannya, tanda kutip dengan kekuasaannya. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan dia meniupkan sebagian dari rohnya kepadamu. Wa asjada lahu malaikah, dan Allah perintahkan kepada para malaikat sujud kepadamu. Untuk lengkapnya nanti hadis ini dibahas pada pembahasan ayat-ayat berikutnya. Tapi ini untuk menguatkan bahwa malaikat itu dulu pernah diperintahkan sujud kepada Adam. Pada awalnya iblis ini golongan dari kalangan malaikat. Ini bukan yang sekarang ya, iblis yang dulu awalnya. Jadi iblis itu awalnya kelompok para malaikat, di jajaran para malaikat. Bahkan dia disebut Al-Haris, yang menjaga, Harisul Jannah, penjaga surga. Iblis itu dulu termasuk golongan yang mulia juga sebelum Adam diciptakan. Kalau yang kita ketahui sekarang kan iblis itu diciptakan ya dari api, dia makhluk yang pokoknya jahat. Setan itu anak cucu turunannya ya jahat.
Tapi iblis sebelumnya, dulu sebelum Adam diciptakan, itu termasuk kelompok-kelompok malaikat yang memuji Allah, yang banyak zikirnya, banyak ilmunya. Itu pada awalnya. Dia diciptakan dari api yang sangat panas. Dia berada di antara jajaran para malaikat. Kalau iblis dari nar, malaikat dari nur. Nar itu api, nur itu cahaya. Kalau cahaya kan adem, kalau nar itu panas. Nah, selayaknya ucapan kita itu ucapan yang bikin adem, itu niru malaikat. Kalau yang bikin panas berarti niru iblis. Kan iblis dari nar, panas. Dia disebut Haris, penjaga, ditugaskan menjaga surga. Malaikat diciptakan dari nur. Jadi berbedalah dengan iblis tadi. Tapi dulu sama-sama, dalam arti sama-sama banyak memuji Allah, sama-sama banyak zikirnya. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa jin yang disebut dalam Al-Quran diciptakan dari api, yakni dari lidah api yang ujung paling atas yang nyala-nyala itu. Nah, manusia diciptakan dari tanah. Makhluk yang mula-mula menghuni bumi ini adalah Banul Jan, anak cucunya jin. Mereka itu berbuat kerusakan, perang, menumpahkan darah. Hidupnya begitu aja itu kaum jin dulu sebelum kita huni. Ini berbincang ribuan mungkin jutaan tahun yang lalu, sebelum kita huni. Bumi ini sudah dihuni yang namanya makhluk Banul Jan, suka berbuat kerusakan. Maka ketika saat itu jin-jin berbuat kerusakan, Allah utus para malaikat yang dipimpin oleh iblis. Iblis yang masih baik saat itu menumpas jin-jin yang berbuat kerusakan itu. Jadi dulu itu ketuanya itu justru iblis ini. Waktu dulu sebelum Adam diciptakan, waktu itu masih soleh iblis. Dia masih taat, memimpin para malaikat. Berarti iblis itu hebat nggak? Hebat memimpin para malaikat. Dia dikasih kekuasaan bumi ini sampai langit dunia. Dia kejar itu di pulau-pulau, di lautan, di puncak-puncak bukit. Jin-jin yang berbuat jahat itu dibinasakan semua sama dia. Wah, hebatnya iblis saat itu. Setelah iblis melaksanakan tugas tersebut, maka dia merasa tinggi hati. Dia merasa, aku ini paling kuat, aku ini paling hebat. Mana ada yang hebat kayak aku. Ini perasaan dalam hati iblis. Dia merasa paling hebat. Dan Allah Maha mengetahui yang tersimpan di balik hatinya iblis. Allah Maha tahu, udah nggak bener nih, udah nggak bener nih. Makanya kalau kita sudah sujud, sudah sholat, jangan merasa hebat, jangan merasa suci. Oh, saya udah bangun masjid ini, jangan. Udah ngaji saya udah tahajud, jangan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa tahajud. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa taklim, bisa ke majelis ilmu. Jadi kembalikan kepada Allah. Jangan merasa diri ini, itu model-model iblis itu. Kalau ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, amalku lebih banyak, ilmuku lebih banyak, aku lebih kuat. Itu perkataan iblis. Ana khairum minhu, ana aqwa. Aku yang paling kuat, yang paling berjasa. Aku sudah mimpin malaikat untuk menumpas Banul Jan, golongan jin-jin. Lalu Allah berfirman kepada malaikat yang pernah diutusnya bersama iblis, wa in qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kembali ke 3 ayat sebelumnya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, tuh,
Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku jadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin. Maka para malaikat yang protes. Nah, di antara yang protes ini justru pimpinannya ini. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dalam keterangan yang lain itu nggak protes. Para malaikat-malaikat yang baik itu nggak protes, tapi malaikat yang nanti jadi iblis ini protes. Yang sudah merasa tinggi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Rabb, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini seseorang yang menumpahkan darah, yang akan berbuat kerusakan? May yufsidu fiha, berbuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, menumpahkan darah seperti dulu Banu Jan, kaum jin. Jadi protes ini. Ini kok kenapa mereka dalam hatinya iblis, aku yang pantas berkuasa di muka bumi, bukan manusia itu. Itu sebenarnya ya perasaan iblis, dan Allah Maha tahu tuh. Maka Allah menciptakan Adam. Tadi kan iblis merasa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami ini senantiasa bertasbih kepadamu, memujimu. Tapi Allah berfirman pada mereka, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu yang gaib, yang akan terjadi, yang kalian tidak ketahui. Aku tahu itu isi hatinya iblis itu yang mengatakan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dohirnya aja dia mengatakan aku bertasbih, aku memujimu dan mensucikanmu, dan titah Allah pasti akan berlaku. Allah perintahkan agar dihadapkan kepadanya tanah liat untuk menciptakan Adam. Ini dalam riwayat berikutnya nanti yang diperintahkan Jibril. Tapi Jibril bilang ketika mau ngambil tanah itu, tanah protes. Ya Allah, jangan engkau ambil aku, jangan sampai ada kejahatan dariku. Kata iblis, kata tanah. Lalu Jibril karena ngelihat tanah protes balik lagi. Tapi di riwayat berikutnya nanti saya ringkas ini karena banyak. Lalu Allah perintahkan Mikail. Mikail pun mengatakan ketika kepada tanah dikatakan aku mau mengambil bagian darimu untuk dijadikan Adam. Kata tanah, jangan engkau ambil dariku, jangan sampai ada dariku nanti yang akan berbuat jahat, berbuat buruk. Malaikat Mikail pun nggak tega karena ini protes yang namanya tanah. Lalu Allah perintahkan yang namanya Israel. Tanah pun protes, tapi yang namanya Israel diprotes-protes ya tetap aja nekat, namanya juga Israel. Allah sudah perintah aku nggak mungkin dong pulang dengan tangan kosong. Diambil juga. Nah setelah diambil, nah, ini tambahan dari riwayat ini yang bagian belakangnya. Lalu Allah ciptakan itu Adam dari tanah liat, lumpur hitam yang baunya nggak enak, ya bahannya kita ini dari tanah. Kemudian menjadi tanah yang dibentuk biyadaihi, kalau terjemahnya dengan tangannya, tapi untuk menjaga akidah kita maka ditakwil dengan kekuasaannya. Jangan sampai kita punya bayangan tangan Allah kayak tangan kita, karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un, tidak seperti yang lainnya. Maka apapun yang kamu bayangkan tentang Allah itu bukan Allah, itu hanya bayanganmu. Allah ciptakan dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Lalu setelah itu Allah mendiamkan Adam 40 malam berupa jasad, jadi masih berupa tanah gitu, jasad tanah doang, digeletakin, belum ada rohnya. Melihat itu maka iblis ini selalu mendatanginya, memukulnya, bahkan biri celihi, ditendang-tendang begini. Jadi Adam itu ditendang-tendang sama iblis.
waktu masih tanah. Waktu itu belum ada ruhnya. Bahkan nanti iblis itu masuk buat mainan, Adam ini buat mainan, masuk ke mulut, keluar dubur, masuk ke dubur, keluar mulut. Ini Adam belum jadi apa-apa, belum jadi manusia, masih tanah. Min salsalin kal fakhar, tadi sebutnya khuliqal insan min salsalin kal fakhar. Imam baca ayatnya, diciptakan dari tanah seperti tembikar, tanah kering, ditendang-tendang itu sama iblis. Yakni berbentuk sesuatu yang berongga, tidak berisi. Kemudian iblis memasuki mulutnya, keluar dari duburnya, masuk duburnya, keluar dari mulutnya. Iblis berkata, kamu bukanlah sesuatu untuk dibunyikan. Karena apakah kamu diciptakan? Untuk apa kamu diciptakan? Seandainya aku bisa menguasai kamu, niscaya aku akan membinasakanmu, kata iblis. Seandainya kamu dapat menguasai aku, gak bakal aku mau ikut, aku mau bangkang, gak mau nurut sama kamu. Jadi dari awal ini iblis sudah pengen bangkang. Nah, ketika ditiupkan ruh, fanafakha fihi mirruh, jadi roh itu ditiupkan. Jadi di dalam Al-Quran ada ciptaan Allah yang namanya makhluk khalqullah, tapi ada juga yang namanya amrullah. Amrullah itu ya urusan Allah. Roh ini bagian amrullah. Dia nggak dicipta tapi ditiup. Fanafakha fihi mirruh, lalu ditiupkan di dalam Adam ini mirruhihi, roh ciptaan Allah. Ketika ditiupkan dari kepala sampai pusar ini Adam sadar, oh hebat bener nih aku nih. Adam melihat dirinya, kan ini udah hidup nih, sadar. Dia pengen berdiri tapi nggak mampu, pengen bangkit nggak mampu. Wa kanal insanu ajula. Kenapa? Rohnya belum sampai bawah, kakinya belum. Ini masih tanah, baru sampai pusar. Manusia itu memang ajula, sukanya itu tergesa-gesa. Oh, belum selesai penciptaan kok pengen bangkit, pengen berdiri, terburu-buru, kurang sabar menghadapi kesukaran. Nah, setelah peniupan roh ini sempurna, selesai, maka Adam itu bersin. Hasil. Alhamdulillahirabbil alamin. Diilhamkan, dia memuji Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yarhamukallah, Allah pun mendoakannya, dalam arti memberikan rahmat. Allah merahmatimu, Allah berfirman, Allah rahmati kamu. Makanya kalau bersin ucapan alhamdulillah, itu keluar itu yang namanya penyakit, pengaruh setan. Kalau nguap, setan mau masuk. Kalau bersin, dia keluar tuh kotoran-kotoran, dikeluarkan itu setan-setan. Tadi kan waktu masih jadi tanah buat mainan iblis. Nah, barangkali ada bekas-bekasnya, disitulah dibersihkan dengan bersin itu. Alhamdulillah, yarhamukallah, Allah merahmatimu. Selesai penciptaan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu. Lalu Allah berfirman, sujudlah kalian semua, para malaikat, termasuk yang iblis tadi disuruh sujud itu. Fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini sombong, tidak mau sujud dia. Aba wastakbar, sombong. Loh, kok enak saja, ini anak baru kemarin ini, saya kan udah dulu diciptain. Dalam beberapa riwayat itu ada yang 18.000 tahun. Imam Qurtubi mengatakan 80.000 tahun. Iblis itu sudah ada sebelum kita dicipta, sebelum Adam dicipta. Dia sudah pengalaman di surga lama. Makanya ketika Adam itu dibilangin, dia
tertipu. Kenapa? Iblis ini sudah lama jadi makhluk yang taat, yang dulu itu baik, bahkan bersumpah dengan nama Allah. Mana mungkin dia bohong gitu. Tetapi sekali lagi, ya memang sudah menjadi qadarullah, takdir Allah. Adam akhirnya melanggar gitu, walaupun tidak disengaja. Walam najid lahu azma, dan akhirnya beranak pinak di muka bumi. Kalau Syekh Yusri itu menyampaikan, justru berkahnya melanggar itu, Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam tanpa cahaya. Karena tanpa cahaya ada nafsu. Tadinya mah gak ada nafsu. Kalau Adam tanpa nafsu, Hawa tanpa nafsu, gak beranak pinak. Kita gak ada. Seperti malaikat yang gak punya nafsu. Tapi dengan melanggar itu, akhirnya kan terbuka cahayanya. Nah, tapi ini walaupun terbuka cahayanya, kita ke dunia ini bisa mendapatkan cahaya lagi. Bagaimana caranya? Bu, Ibu, Pak, mau pengen dapat cahaya enggak? Mau enggak? Di hari kiamat nanti kan ini yang namanya istri ini menjadi bidadari yang paling cantik. Suami menjadi bildanun mukhalladun yang paling ganteng. Bidadari itu lewat kalah sama ibu-ibu. Kenapa? Bidadari nggak pernah sholat, ibu diliputin cahaya sholat. Bidadari diciptakan langsung nggak pernah puasa, ibu diciptakan pernah ke bumi, pernah bersujud, pernah baca Quran, itu akan menjadi cahaya. Maka bidadari itu lewat kalau ngelihat ibu, ngelihat istri di dunia ini. Pun melihat suami-suami wildan mukhalladun lewat, dia kalah semua. Nah, cahayanya, untuk mendapatkan cahaya, wudu dapat cahaya, sholat dapat cahaya, baca Quran dapat cahaya. Nanti kita akan diliputi dengan cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Cahaya mereka di depan mereka, di belakang mereka. Mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Dan Nabi mengenal kita dari itu. Maka Nabi setelah membuka surga, dapat maqamam mahmuda, itu nggak langsung masuk surga, nunggu umatnya. Bagaimana engkau mengenal umatmu ya Rasulullah? Gurrun muhajjalun burkun min asaril wudu. Cahaya yang putih dari bekas-bekas wudu akan bercahaya nanti. Dan dengan itu umat ini menjadi umat yang termulia. Nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk surga. Alhamdulillah. Ini sama-sama anak cucu Adam semua. Tetapi yang punya kedudukan mulia ini umat Muhammad duluan. Nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kenapa? Nabi cinta sama umat. Maka Nabi Musa pengen kalau bisa mah ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Ada 12 nabi itu yang minta supaya jadi umat Muhammad. Kita nggak usah minta dijadiin umat Nabi Muhammad. Ini bulan Maulid, perbanyak sholawat untuk Nabi. Ya Bu ya, ya Pak ya. Ya kita sholawat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat
khusus yang membawa salawat itu pada kanjeng Nabi. Ini salawat dari jamaah Masjid Al-Muhajirin, dan Nabi membalas salawat itu. Nabi mengenal kita, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan, yang paling dekat di antara kalian dengan aku di hari kiamat yang paling banyak salawatnya. Perbanyak salawat untuk Nabi, insya Allah. Dalam diam kita, jelang tidur, di mobil, di motor, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah kita ini diciptakan, Adam diciptakan, alam raya diciptakan, sehingga umat ini umat istimewa. Betapa istimewanya umat ini, berkah daripada syafaat Nabi menjadi umat yang duluan masuk surga, berkah daripada kemukjizatan yang diturunkan pada Nabi, Al-Quran. Nabinya sudah nggak ada, umatnya terjaga. Umat-umat dulu itu kalau nabinya meninggal, umatnya itu langsung durhaka. Umatnya pada durhaka, tidak lagi menyembah Allah, mereka menyekutukan Allah. Tapi umat Nabi Muhammad, nabinya sudah wafat, secara jasmani sudah nggak bersama kita, tapi umat ini terjaga karena ada Al-Quran yang memandu jalan hidupnya. Dan secara rohaniah, Nabi membersamai kita. Bagaimana tidak? Setiap kita bersolawat menghadirkan Nabi dalam hati kita. Solawat bukan hanya di lisan, tapi hatinya itu solawat. Ikut solawat untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara rohani hadir dalam majelis-majelis begini. Kita sudah solawat, Nabi langsung jawab itu. Dari alam yang lebih sempurna, karena alam ketika sudah wafat itu asma min hayatina, lebih tinggi daripada hidupnya kita. Perjalanan roh lebih cepat. Kita kembali lagi. Jadi anak Adam ini kenapa kok bermacam-macam? Karena juga diciptakan dari tanah yang bermacam-macam. Dalam riwayat itu yang namanya Israel itu ngambil tanah dicampur-campur, ada tanah kuning, ada tanah merah, tanah hitam, maka ada tanah putih. Maka kulit kita beda-beda, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning. Betul nggak? Jadi itu dulu memang malaikat ngambilnya itu diaduk-aduk. Lalu Allah cipta Adam, inni khaliqum basaram min tin fa idza sawaitu, ketika sudah sempurna, wa nafahtu fihi mir ruhi, dan kusempurnakan, lalu aku tiupkan dari roh ciptaanku. Mir ruhi dalam bahasa Arabnya mah ruhku, tapi biar nggak salah paham, roh ciptaan Allah. Aslinya roh nggak diciptakan tapi ditiup. Faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kalian sujud. Semuanya sujud, tapi yang namanya iblis enggan sujud. Kenapa? Aba wastakbar, enggan. Wa kana minal kafirin, dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih kuat. Loh, ini kan anak baru kemarin. Maka kalau ada orang nggak mau dengerin khutbah, dengerin ceramah, dia lebih muda, dia mah nggak ada apa-apanya. Nah itu tipu daya iblis, itu niru sifat iblis. Kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik, ngapain juga sujud sama manusia. Allah berfirman pada iblis, anta takabbaru fiha fahraj innaka minas sagirin. Kamu kenapa sombong? Hakikatnya dia bukan sombong sama Adam, dia menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena dia nggak mau sujud. Kata Allah, fahraj, keluar kamu dari surga. Tadinya suruh jagain surga, akhirnya diusir dari surga. Sama-sama terusir, Adam juga terusir. Bedanya apa? Bedanya iblis dia sombong, tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan dia minta tangguh untuk menggoda manusia supaya nggak ada yang ke surga sampai hari kiamat. Fabi izzatika ya Rabbi, dengan kemuliaanmu, angdirni ila yaumi ba'asun,
berikan tangguh aku sampai hari kebangkitan. Maka iblis sampai sekarang masih hidup sampai kiamat nanti. Innaka minal mungdorin, kata Allah, engkau termasuk yang diberi tangguh. Nah, Adam juga melanggar, tetapi pertama Adam nggak sengaja, lupa, nggak ada niat. Kalau iblis sudah niat itu yang membedakan. Yang kedua, Adam minta ampun. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Lalu Adam menerima kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun bertaubat, Allah pun menerima taubatnya. Diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jikalau tidak engkau ampuni kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Jadi itu iblis sampai sekarang masih hidup. Nah, kalau setan itu bisa mati. Kita bacain Al-Kahfi bisa mati. Nah, dulu jin itu makhluk yang lain yang sudah dibinasakan. Tapi sekarang masih ada juga jin-jin sebagian yang tersisa, yang itu punya taklif, punya beban syariat seperti manusia. Di antara jin-jin minnas solihun wa minna kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, tapi juga ada yang nggak soleh. Ada kayak manusia. Bahkan sebagian jin itu ikut ngaji, dengerin Al-Quran, ikut iman sebagian. Nah, iblis itu secara bahasa memang minal jin, dari golongan jin dalam arti yang tersembunyi. Tetapi kalau secara hakikat dia makhluk yang tersendiri, yang diciptakan Allah, yang dulu itu termasuk golongan malaikat, tapi dia fasik, dia menentang perintah Allah dan akhirnya menjadi makhluk yang terlaknat. Jadi dipisahkan. Nah, sekarang kalau disebutkan ya malaikat sendiri makhluk yang selalu taat, iblis sendiri makhluk yang selalu jahat. Setan anak cucu keturunannya iblis. Manusia dan jin makhluk yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, yang kadang-kadang digangguin. Ada di sana memperoleh yang namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan yang fujur maupun yang takwa. Ada yang masul malaikah, ada yang masus syaitan. Ada bisikan malaikah, ada bisikan setan. Tinggal ikut mana kita. Banyak ikut mana. Kalau banyak ikut malaikat, maka dia akan menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau dia banyak mengikuti setan, dia akan terusir dari surga dan dia akan dibersihkan dalam api neraka. Semoga Allah sucikan hati kita semua, Allah sucikan perbuatan kita, yang baik-baik Allah lipat gandakan, sehingga kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari ringkasan uraian dari 10 lembar ini saya ringkas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya yang mau bertanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.